wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian semua. Yang namanya Ibu panggil, harap angkat tangan. Andi. Andi hadir. Aldo. Aldo juga hadir. Lia. Cindy. Dan yang terakhir, Sheila. Baik, Sheila juga hadir. Alhamdulillah tidak ada yang alfa ya hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas kembali mengenai materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali, minggu lalu kita membahas mengenai berbaik sangka dan beramal soleh. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi tersebut. Yang pertama yaitu mengenai amal soleh. Amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, dan as-sunnah atau hadis. Nah, iman dan amal soleh ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti dengan amal soleh, maka keimanannya itu tidak ada artinya. Sebaliknya, jika amal soleh tanpa didasari dengan iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya atau tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal soleh itu ada 3 anak-anak. Ada yang masih ingat amal soleh itu apa saja? Iya Aldo, benar sekali. Amal soleh itu ada 3. Yang pertama yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Nah, adapun manfaat dari beramal soleh itu apa saja anak-anak? Manfaat dari amal soleh itu yang pertama diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang ketiga, dihapuskan segala dosa-dosanya dan dijauhkan dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua mengenai berbaik sangka. Nah, selanjutnya berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Ada yang masih ingat? Iya, Lia. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Lia. Berbaik sangka atau husnudzon itu yaitu perbuatan terpuji yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, lawan dari husnudzon atau berbaik sangka ini yaitu suudzon atau buruk sangka. Nah, buruk sangka yaitu perilaku tercela yang dilakukan seseorang yang mana nantinya akan mendatangkan mudarat atau kerugian baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari berbaik sangka itu? Ada yang masih ingat?
Iya, Aldo, baik. Benar sekali jawaban dari Aldo. Baik sangka itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Nah, selanjutnya manfaat dari baik sangka itu ada banyak sebenarnya. Salah satunya yaitu membentuk pribadi yang tangguh. Selain itu tidak mudah putus asa dan selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan yang didapat oleh orang lain. Nah, anak-anak, kita sebagai umat muslim hendaknya memiliki berprasangka yang baik terhadap orang lain. Dan hendaknya kita itu sebagai manusia jangan suudzon atau berburuk sangka kepada orang lain, karena suudzon itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan nanti imbasnya atau kerugiannya yang mendapatkan yaitu diri kita sendiri apabila kita suudzon. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu review dari materi minggu lalu. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bab puasa wajib dan puasa sunnah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan ini dan pada materi ini yang akan kita bahas ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Yang kedua, syarat wajib dan syarat sah puasa beserta rukun puasa. Yang ketiga, macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah. Yang keempat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, yaitu hikmah apa saja yang terdapat dalam puasa wajib dan puasa sunnah. Baiklah anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu mengenai puasa. Puasa yaitu berasal dari kata saum yang artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari segala sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Nah, kedudukan puasa ini sangat penting dalam Islam, sehingga diwajibkan pada umat Islam dan umat terdahulu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk berpuasa agar menjadi seseorang yang bertakwa. Nah, selanjutnya, adapun syarat wajib puasa ada 4. Apa saja anak-anak? Iya, benar sekali. Syaratnya yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu untuk berpuasa. Nah, sedangkan syarat sah puasa itu juga ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua mumayyiz, dan yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan yang terakhir dalam waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Adapun rukun dari puasa ini ada 2. Yang pertama niat berpuasa. Bagaimana niat berpuasa anak-anak? Iya, benar sekali, tepat.
Niat berpuasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu summa qadin an adai fardi syari Ramadana hadhihi sanati fardun lillahi ta'ala. Nah, rukun yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya macam-macam puasa. Pertama yang akan kita bahas yaitu macam-macam puasa wajib. Nah, puasa wajib sendiri ada 5. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Nah, puasa yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa ini dilakukan karena memiliki nazar atau janji yang pernah diucapkan. Nah, puasa nazar ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya sudah terpenuhi. Nazar harus berupa amal kebaikan, tidak boleh berupa amal keburukan atau maksiat. Nah, selanjutnya puasa Qadha. Puasa Qadha yaitu puasa yang dilakukan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya, atau bisa dikatakan puasa ini sebagai puasa pengganti yang telah ditinggalkan. Selanjutnya puasa kifarat. Puasa kifarat ini puasa yang wajib dilaksanakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Nah, puasa kifarat ini wajib dikarenakan apabila terjadi hal-hal seperti misalnya tidak mampu memenuhi nazar. Yang kedua, berkumpul antara suami dan istri di siang hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, melakukan zihar kepada istrinya. Dan yang terakhir, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu. Nah, anak-anak, selanjutnya macam-macam puasa sunnah. Ada yang tahu puasa sunnah itu ada berapa dan apa saja? Ya, Lia. Benar sekali yang dikatakan oleh Lia. Macam-macam puasa sunnah itu ada 3. Yang pertama, puasa Syawal dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Dan puasa yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa yang dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah, biasanya tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang terakhir, puasa Senin dan Kamis. Puasa ini merupakan puasa yang sunnah dilakukan. Ya, salah satunya makan dan minum disengaja. Terus apa lagi? Ya, muntah disengaja merupakan salah satu hal-hal yang membatalkan puasa. Selain itu, yang membatalkan puasa yaitu mengeluarkan mani disengaja. Kemudian berhubungan badan antara suami dan istri. Dan gangguan kejiwaan, kemudian murtad atau kafir atau keluar dari agama Islam. Baik anak-anak, itu merupakan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, apa saja hikmah yang bisa kita dapat dari berpuasa wajib dan puasa sunnah itu? Sebenarnya hikmah dari puasa itu ada banyak, tapi Ibu akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan solidaritas antar sesama. Yang ketiga, melatih kesabaran dan mendidik kesabaran. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang terakhir, membiasakan seseorang untuk berperilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, baiklah anak-anak, itu sedikit mengenai hikmah puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu tanya, di sini ada nggak yang puasanya itu puasa Ramadan itu suka bolong-bolong? Tidak ada?
Alhamdulillah jika tidak ada. Nah, anak-anak, puasa Ramadan itu diwajibkan untuk umat Islam yang telah balik. Apabila tidak bisa melaksanakan uh, puasa Ramadan, itu bisa diganti lain waktu. Nah, baiklah anak-anak, untuk tugas pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, masing-masing dari anggota kelompok bisa mencari informasi mengenai manfaat tentang puasa terhadap kesehatan sehari-hari. Selanjutnya membuat rangkuman berisi tentang ibadah puasa seperti yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk kelompoknya berjumlah 5 kelompok. Nah, untuk informasi atau sumber yang bisa dijadikan referensi bisa berasal dari internet atau buku dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Puasa itu diartikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Macam-macam puasa itu ada banyak. Puasa wajib itu macam-macamnya ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa qada. Dan puasa sunnah itu ada 3. Yang pertama puasa Syawal, yang kedua puasa Arafah, dan yang ketiga puasa Senin dan Kamis. Baik anak-anak, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa apabila sudah balik. Nah, apabila tidak bisa melaksanakan puasa bagi yang perempuan, seperti misalnya haid atau nifas, itu bisa menggantinya atau menghodok puasanya di lain waktu atau di bulan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Buat waktu pembelajaran sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, kita akhir pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa hafalatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.